Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini kisah Julaibib, salah seorang sahabat Nabi yang tidak tampan di mata manusia, namun dirindukan bidadari di surga. Salah seorang sahabat Nabi, ada yang bernama Julaibib. Beliau ini tidak dikenal oleh orang-orang. Ia adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Nama beliau, Julaibib, itu juga merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab. Jadi namanya tidak lengkap dan juga tidak bernasab. Di zaman itu, nasab merupakan hal yang penting dalam status sosial masyarakat. Nah, Julaibib itu terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tak tahu atau tak mau tahu tentang dirinya. Nasabnya juga tidak ada yang tahu. Orang juga tidak tahu dari suku apa dia. Tampilan fisiknya juga tidak menarik, wajahnya jelek menurut orang di zaman itu. Posturnya juga pendek, bungkuk, kulitnya hitam, miskin pula. Dia tidak punya rumah, pakaiannya lusuh dan kakinya pecah-pecah karena tidak beralas kaki. Tidurnya pun berbantalkan tangannya dan beralas pasir. Seorang pemimpin Bani Aslam, Abu Barza, pernah berseru tentang Julaibib ini. Kata dia, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya. Saking tidak sukanya ya, dia berkata begitu. Namun, Julaibib ini merupakan salah seorang sahabat yang selalu berada di saf terdepan dalam sholat. Begitu juga ketika jihad. Jadi meskipun kebanyakan orang menganggapnya seperti tidak ada, namun Rasulullah SAW selalu memperhatikannya. Julaibib ini tinggalnya itu bukan di rumahnya, yaitu di masjid, di pelataran Masjid Nabawi. Nah, satu hari Rasulullah itu menegurnya, Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Begitu tegur Rasulullah. Julaibib itu kaget ya, karena orang-orang tidak pernah memperhatikan dirinya, dan kini Rasulullah yang menanyai kabarnya. Kata Julaibib, siapakah orang ya Rasulullah yang mau menikahkan putrinya dengan diri saya ini? Namun Rasulullah hari esoknya menanyakan lagi hal yang sama. Hingga hari ketiga, Rasulullah mengajak Julaibib ke rumah salah seorang pemimpin Ansor, orang terhormatnya. Pemimpin ini melihat kedatangan Rasulullah sungguh sangat gembira. Apalagi Rasulullah berkata, aku ingin melamar putri kalian. Maka sang tuan rumah pun sangat gembira. Responnya, Masya Allah, betapa indahnya dan berkahnya. Kehadiran engkau, ya Rasulullah, akan menjadi cahaya yang sangat terang di rumah kami. Namun Rasulullah berkata, bukan untukku, aku pinang putrimu untuk Julaibib. Lanjut Rasulullah. Seketika sang tuan rumah pun kaget. Dia terkejut mendengar perkataan itu. Maka ia pun bermusyawarah dengan istrinya. Namun sang istri malah berseru, berteriak, dengan Julaibib, bagaimana mungkin? Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. Demi Allah tidak akan pernah anak kita menikah dengannya. Begitu kata istrinya. Keduanya pun bersitegang. Namun ternyata anak gadis mereka itu mendengarnya. Maka si anak gadis itu pun berkata, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, kata anak gadis itu. Kemudian ia membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sungguh teladan yang baik. Maka keduanya pun menikah. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam limpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Begitu doa Rasulullah. Akan tetapi pernikahan ini tidak berlangsung lama, karena tidak lama setelah itu Rasulullah menyerukan jihad kepada para sahabat.
dan Julaibib tentu berada di baris terdepan. Nah, ternyata usai peperangan Rasulullah itu merasa kehilangan dan bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Sahabat itu serempak menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Mungkin karena mereka tidak terbiasa memperhatikan Julaibib. Namun Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Wajah Rasulullah mulai memerah. Sahabat menjawab lagi, "Tidak ya Rasulullah." Namun sahabat ini mulai agak bimbang ya dan mulai melihat ke sekelilingnya. Dan Rasulullah pun berkata, "Aku kehilangan Julaibib. Carilah Julaibib." Begitu kata beliau. Maka para sahabat pun tersadar dan menyadari siapa yang Rasulullah cari. Maka mereka pun mencarinya dan menemukan Julaibib sudah gugur, penuh luka. Dan di sekitar Julaibib, di sekitar jenazahnya itu terdapat 7 musuh yang telah terbunuh. Maka Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda ketika itu, "Dia telah membunuh 7 orang ini, kemudian mereka membunuhnya. Sesungguhnya ia adalah aku dan aku adalah dia." Jadi Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jasadnya dan menyandarkan di lengannya. Sudah lama Julaibib merindukan syahid. Dia dirindukan bidadari di surga. Oke, sekian kisah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.